Mengetahui apa saja agenda DPR hari ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeyang dan juru kamera Roy Ilman di gedung DPR. Selamat siang Zefanya, deadline tuntutan 17+8 sudah lewat di hari Jumat kemarin. Dan anggota DPR kembali beraktivitas pada hari ini, menggelar rapat kerja. Apa saja yang jadi agenda DPR hari ini dan bagaimana sikap anggota DPR atas tuntutan rakyat yang masih belum terpenuhi? Ya Bella, hari ini anggota DPR RI ada sebanyak 15 agenda kalau dari pantauan kami begitu ya. Di mana saat ini yang tengah berlangsung ini ada rapat dari Komisi 3 DPR RI yang tengah rapat dengan panitia seleksi dari Komisi Yudisial untuk membahas terkait seleksi calon hakim agung dan juga calon hakim ad hoc Mahkamah Agung. Kemudian juga ada rapat dari Komisi 12, kemudian juga rapat Balek, kemudian Komisi 1 juga ini dengan Kementerian Luar Negeri untuk membahas terkait dengan rencana kerja dan juga anggaran. Kemudian ada juga rapat saat ini yang sudah berlangsung Komisi 2 yang sedang rapat dengan Menteri ATR BPN. Kemudian juga ada rapat dengan Komisi 6 dan juga Komisi 9. Namun memang nanti jam 11 ke atas ini juga masih ada agenda lain, tapi memang untuk saat ini kami belum melihat adanya agenda yang membahas terkait dengan tuntutan rakyat. Kita ketahui kemarin ini sudah ada kurang lebih 6 poin yang dikabulkan begitu oleh DPR RI terkait dengan tuntutan rakyat 17+8 kemarin setelah huru-hara demo mahasiswa, demo rakyat begitu, bagaimana terkait dengan tindak lanjutnya dari anggota DPR RI. Kalau kita lihat ada 6 poin yang sudah dikabulkan. Pertama terkait dengan tunjangan perumahan yang kemudian ini dihentikan, lalu juga terkait dengan pemangkasan tunjangan anggota DPR RI, lalu juga ada terkait dengan penonaktifan anggota DPR RI yang ini juga akan ditindaklanjuti. Terkait dengan hak keuangan yang tidak akan diterima lagi, lalu juga pimpinan DPR ini sudah berkomunikasi dengan MKD begitu agar menindaklanjut dengan mahkamah partai politik masing-masing terkait bagaimana tindak lanjut terhadap anggota DPR RI ini yang sudah dinonaktifkan begitu, dan DPR RI ini juga berkomitmen untuk mengedepankan transparansi juga melibatkan partisipasi publik tentunya dalam setiap kebijakan yang diambil. Tapi memang masih ada beberapa catatan lagi yang tentu dinanti oleh masyarakat di mana tenggat waktunya. Kalau yang beberapa poin kemarin ini di 5 September 2025, tapi ada waktu 1 tahun yang diberikan masyarakat kepada anggota DPR tentunya untuk menindaklanjut beberapa poin lainnya, seperti misalnya terkait Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Ini yang sangat dinantikan, diberi waktu 1 tahun bagaimana DPR RI ini dapat segera mengesahkan sebagai bentuk komitmen DPR dalam memberantas korupsi, begitu ya, mendukung pemberantasan korupsi. Kemudian juga terkait revisi Undang-Undang Kepolisian ini juga yang sangat dinanti, bagaimana desentralisasi fungsi polisi ini juga dinantikan oleh masyarakat, lalu juga terkait dengan revisi Undang-Undang Komnas HAM ini agar dapat memperluas kewenangan dari Komnas HAM begitu untuk menindak, kemudian juga terkait dengan kebebasan berekspresi. Ini sejumlah poin-poin tuntutan rakyat yang tentu masih harus dikerjakan oleh anggota DPR RI begitu. Namun kalau pada agenda rapat hari ini kami lihat beberapa agendanya ini belum ada yang membahas terkait beberapa poin tersebut. Tapi kita nantikan karena memang saat ini tenggat waktunya diberikan 1 tahun begitu ya, nanti hingga 31 Agustus 2026. Tentu kita akan nantikan, Bella. Saat ini yang jelas yang sedang berlangsung ada rapat dari Komisi 3, kemudian Komisi 6, Komisi 9, Komisi 12 tadi yang tengah membahas beberapa agenda terkait. Demikian Bella yang bisa kami sampaikan, nanti akan kami beritakan lagi apa yang menjadi agenda anggota DPR RI pada hari ini. Baik, memang ada sejumlah tuntutan yang sudah dilaksanakan, ada juga yang belum dan akan menjadi PR ke depannya. Menjadi PR juga bagi kita untuk melakukan pengawasan terkait dengan poin-poin tuntutan yang harus segera dilakukan, baik itu bagi DPR dan juga pemerintah. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeyang dan Roy Ilman langsung dari DPR. Selamat bertugas kembali.